Halaman sedoso mulai nih gue atasi halaman dulu ketika Rasulullah SAW sugeng niku nak wonten tiyang kepengen belajar sholat niku Nabi namung dawuh ya wis kon nginep ning nggonku 3 dina terus nginep 3 hari itu setelah nginep dijak jamaah terus sama Rasulullah SAW sausé jamaah 3 dinten Nabi namung ngendikan ngeten ya wis sholat wis ngene iku sallu kama raaitumuni usolli. Kamu sholat sebagaimana kamu melihat saya sholat. Kemudian itu tentu melahirkan satu problem. Problemnya adalah tidak semua yang dilakukan Nabi itu berstatus wajib, berstatus sunat atau berstatus mubah. Sebab itu butuh penjelasan para sahabat. Yang sahabat ini niteni mana hal-hal yang nggak tahu ditinggal Nabi berarti disebut nopo wajib atau rukun. Ada hal-hal yang kadang Nabi ngelampai, kadang boten disebut sunat termasuk kunut. Dulu kunut itu ya Nabi pernah melakukan terus NU nganggep wajib. Maksudnya nganggep wajib itu nak ora kunut kok dijeng. Sing ora kunut ya koyo nganggep kunut itu kriminal. Nah, sesuai itu sono politik identitas. Niku pun mboten ulama niku pun mboten niku emosi niku jenenge emosi. Dulu tuh zaman Imam Syafi'i itu kalau sholat di Masjid Abu Hanifah nggih mboten kunut. Ketika ditanya, "Kenapa Anda menyunatkan kunut ndak kunut?" Ikraman li hadzal madhab. Saya menghormati mazhab. Kira-kira cara Abu Hanifah kok ijek sugeng sholat di Masjid Imam Syafi'i nggih kunut. Nah itu dulu nggak ada problem karena Nabi qonata ahyanan wa taraka ahyanan. Kadang Nabi nglampahi, kadang Nabi nopo boten. Sehingga itu tidak ada masalah. Ini penting ya. Terus aturan yang pernah dilakukan Nabi itu potensinya wajib atau syarat sah atau potensinya Nabi melakukan itu hanya afdoliyah. Sebab itu Sayyid Muhammad Al-Alawi ngendikan orang Indonesia nih kalau romyu kan qoblas zawal ya. Kalau romyul jimar itu kan qoblas zawal. Padahal di hadis-hadis sahih Nabi kalau romyu ba'das zawal. Tapi kita tahu orang sekaliber Sayyid Muhammad mengesahkan romyul jamroh tanggal 11 itu qoblas zawal karena memaknai yang dilakukan Rasulullah SAW itu libayanil afdol untuk menerangkan status utama tapi tidak syarat sah karena kalau itu syarat sah seluruh dunia di titik yang sama di jam yang sama akhirnya pernah terjadi tragedi nama Mina. Oh ngaten nih kagian di demo nih kalau pun kroso nih nak banyak demo nih enaknya jadi pendengar ngoten karek komplain mohon panitiane sing nata mik mulai sore tapi mau dikomplain mulane wong ora barokah nih perkara niku ora melok nata melok napa komplain wis niku khas Indonesia niku sangat Indonesia wong ora ngalim nggih ngoten ana wong alim bener iku biasa adone wong alim bener tapi nek salah dikomplain tapi nek kula salah insyaallah ora ngarafatan iki baru kayak Habib Ali Enggak pantes-pantesan nak menungso ngoten mawon insyaallah mboten ngarah fatal. Ngarah sarah blas mbok nyaingi Kanjeng Nabi mboten mungkin. Tapi aja salah sing fatal. Mari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kula terangaken nggih. Ini sekaligus ngaji usul fikih. Kalau semua yang dilakukan Nabi itu menjadi syarat sah, maka enggak akan pernah sah romyu qoblas zawal. Tapi sekali Sayyid Muhammad ulama seluruh dunia itu ya biasa romyu qoblas zawal dan mentakwil apa yang dilakukan Nabi itu libayanil afdoliyah untuk menjelaskan keutamaan. Contoh lagi misalnya semua ahli tarikh sepakat ketika Nabi tawaf itu tofa rokiban terus pas tawaf niku naik unta. Kalau yang seperti ini tuh libayanil jawas untuk menjelaskan kalau tawaf naik itu sah. Nah sampean terus darani syarat saya tawaf kudu naik Ka'bah kredit terus nganggo balapan Vespa paham ya nanti koyok teletabis nih cek tua mereka oleh numpak terus yang cek nom-nom numpak apa itu skuter ini bukti bahwa tidak semua yang dilakukan ulama yang tahu ya itu ulama yang tahu. Nah di antara ulama itu tentu Imam Nawawi yang hampir semua alawiyin semua ulama pakai kitab Minhajut terus niki penting kula aturaken kersane aja sithik-sithik muni sunah rasul sing piye sunnah itu maknane perilaku atau tidak lampah lah tidak lampah Nabi ku kadang wajib kadang sunat kadang yang repot kadang khosois misalnya Nabi nikah songo ora oleh sampean niru Nabi wah yang repot bojo sitok iku melayu malah aneh-aneh.
Terus sunai Nabi ku nak sholat tahajud itu nganti sikile abo ya sakit Habib Ali ya enak wae gitu. Mumputune wae kira-kira ora kuat meneh kula tambah ora kuat. Ya pokoke ben Nabi sing bangsa abot-abot ku ben Nabi. Mergo termasuk khususnya Nabi niku diwajibno pangeran tahajud. Jadi tahajud sing sunat kanggo umate kanggo Nabi niku wajib. Jadi khususnya ora fasilitas tok, nyuwang samu khususnya fasilitas tok. Kadang khususnya niku sing ora wajib kanggo umate, kanggo Kanjeng Nabi wajib. Termasuk Nabi ini wajib napa? Tahajud. Jadi Nabi ini nak mboten tahajud ngrasa dosa. Nak santrine tenang mawon, mboten ngarah wajib, tak jamin mboten ngarah wajib. Paham ya? Terus nah setelah sallu kama ra'aitumuni usolli ada penjelasan. Misalnya Nabi berdiri, itu hukumnya kayak apa? Ini wajib. Nabi baca Fatihah wajib. Kalau baca suratnya, kadang baca, kadang enggak, berarti enggak wajib. Begitu seterusnya, itu cara analisis ulama. Mohon kula terusaken nggih. Atasiu te kang kaping 9 wal asyiru lan kaping 10 wal hadi asyara lan kaping 11 iku at-tasyahudu iku maca tasyahud. Ini ku kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa qu'uduhu lan lungguh tasyahud. Ya dados tasyahud, lungguh tasyahud wa sholatu lan maca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dados dalam tasyahud akhir itu ada 3 rukun sekaligus. Duduknya sendiri rukun, membaca tasyahud juga napa? Rukun, baca sholawat ala nabi juga rukun. Berarti dalam apa? Duduk itu ada sekaligus 3 rukun. Itu duduknya sendiri itu juga berstatus rukun, membaca tasyahudnya juga berstatus rukun, baca sholawatnya juga berstatus rukun. Makanya ada ulama itu kadang ulama itu gelem ra gelem ku ya keliru, tapi keliru sing ra iso bener. Makanya gelem ra gelem keliru. Tapi keliru sing mesti bener. Ya tau ya bener sing mesti keliru. Sama tak bedain iso jawab. Pertama rukun salat kok ya jawab. Ya jawab ya mesti keliru lah apa-apa. Pertama rukun salat apa? Niat. Berarti kayak niat sik lagi ngadeg apa ngadeg sik lagi niat? Ayo coba. Ayo dhisik di niat sampai ngadeg. Ngadeg. Berarti ngadeg tok tanpa niat wis salat. Lho nak ngadeg sik berarti ngadeg tok sedurunge niat wis salat. Menjadi salat setelah niat atau setelah ngadeg? Setelah niat. Lah niat ngadeg dhisik iki. Lah niat ngadeg dhisik iki. Loh, kadang itu kabeh sarah darani wis pokoke gelem ra gelem kudu salah. Muni niat sik ya salah, muni ngadeg sik salah. Aduh ora tau mikir kok sampean malah bener. Dadi gak penting. Pidato ora usah detail ya untuk sangu ora usah mikir lah pokoke. Niku pikirane mubalek. Nah ulama mboten mikir ngoten. Jadi ulama itu ya kadang gak dipilihan. Akhirnya darani arkanus sholat itu apa? Pertama apa coba? Kalau pakai tertib, misalnya basuh wajah, yuk basuh wajah sama niat dulu mana? Enggak jawab saja. Loh bareng enggak fair jadi ngomong tertib. Basuh wajah sama niat dulu mana? Dulu niat. Kalau niat dengan tidak basuh sah atau ora? Enggak sah. Nah basuh itu orang niat. Rasa berarti basuh wajah be niat. Jare wudu kudu tertib. Lah kok ono rukun bareng. Lah ulama ngono. Dadi kadang gak ada pilihan, kadang salah iku ya ora dipilihan. Kaya kowe dadi kiai ngaji cucuk hadirin wong wedok ayu wis gelem ra gelem salah. Ora delok dianggap sombong, delok ya dosa tenan. Karena sing imane kuat gak apa-apa nek kowe masalah yakin masalah. Lha wis ra pilihan. Jadi hidup tuh banyak yang gak punya pilihan. Kalau mulang teng mriki ngrasa dosa. Mosok mulang dalamna napa? Anfusan. Kita tidak punya pilihan. Kalau berkali-kali ngisi pengajian di depan para ulama. Orang nurut iku ya dosa, diutus ulama. Nurut iku ya kaya rapati sopan ngarepe kiai mulang. Nah sampean semulang karuan dosa wong ora iso kok mulang malah. Hukumnya jelas. Dadi napa hukumnya jelas. Cedok. Dari malah karuan, malah penak. Sampean nu penak, hukumnya jelas. Bon kalau terus no. Jadi ada satu statement hukum yang memang nggak ada pilihan kayak tadi ya ngadeg, niat,
takbir atau apa basuh wajah niat. Sekarang takbir, takbir sama niat dulu mana? Ayo. Dulu niat apa dulu takbir? Niat. Lah niat tak tanpa takbir, niatnya terhitung enggak? Enggak, wong namanya niat kostusek muktaronan bifili. Kacek sidik. Umatku dia ini gak jelas ya. Jadi dawuh para ulama teng sara-sara itu ilmu itu kadang nggak bisa dijelaskan karena tadi yang namanya niat itu harus kerentek berbarengan melakukan. Pertanyaannya lalu dengan niat dengan yang dilakukan itu dulu mana? Pokoknya berarti apa ya? Takbir, ngadeg, niat, takbir. Lah nek kowe kepen tertib yo ngene niat tek usolli fardhu dzuri cek lungguh. Bariku takbir setengah urung ngadeg. Lagi nomor 3 ngadeg. Takoki gurumu, "Lho kok lagi ngadeg? Kan nomor 3, Pak." Jadi memang nggak ada pilihan. Jadi dalam hidup tuh kadang nggak ada pilihan. Makanya kowe ora usah sok suci, hidup tuh nggak ada pilihan. Misalnya kalau saya ditanya, bina wong fasik itu penting nggak? Penting. Tapi kancanan wong fasik ku haram, mari katut. Kowe kancanan wong fasik ku haram, mari katut fasik. Ti ngembarno wong fasik umat Rasulullah yo haram, umat Nabi kok mbarno. Kancanan yo haram, ngembarno haram. Lah terus piye, Gus? Ya ora piye-piye. Ayo saiki misalnya kowe ngembarno wong ayu tiba ning dalan, haram ta ora? Haram. Terus mbok gendong, haram ta? Hidup itu tidak banyak pilihan. Jadi dilema dari guru-guru dilema. Makanya apa ya seperti itu istafti kolbak takokno atimu. Motive nulung iku nulung apa sahabat? Ya sudah seperti nggak ada pilihan. Motivem kancanan wong fasik iku mergo enak kancanan wong fasik. Delok dangdut pantes apa pantes. Apa motifmu didik? Ayo rata-rata ke kancanan fasik motifmu didik apa enak kancanan fasik? Enak. Haram berarti ku. Ya seperti itu. Memang banyak sesuatu yang apa? Makanya banyak ulama ngendikan banyak perilaku duniawi yang menjadi amal ukhrawi karena niat. Juga sebaliknya banyak perilaku ukhrawi yang akhirnya menjadi duniawi juga karena niat. Makanya niat itu diatur sedemikian rupa. Nah ini juga sama. Duduk tasahud akhir. Ayo, duduknya dulu, duduk tasahud baca sholawat. Itu satu paket. Makanya al-atasek wal asir wal hadi asar at-tasahud wa qu'uduhu wa sholat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatasahudu mongko tasahud wa qu'uduhu lan lungguh tasahud. In aqobahuma lamun ana sing maca akibah tapi sami nggih lamun mungkasi utawa nyusuli huma ing tasahud lan qu'ud apa salamun salam iku ruknani berarti rukun karone. Jadi tasahud yang diakhiri salam itu berstatus rukun. Berarti tasahud awal berstatus sunnat karena tidak diakhiri salam. Jadi nak wonten tiyang traweh kok 4 rakaat langsung salam itu nggak bisa dikatakan batal karena statusnya tasawuf awal nopo sunnat. Yeah. Tapi kalau terawih itu sudah monggo kalau terawih itu sudah menjadi alamiah, jadi biasanya ulama berdebatnya begini, ini dengerinnya. Kata tarawih itu alamiah apa implementasi dari Qiyamul Lail? Ayo jawab. Terawih itu alamiah apa implementasi dari Qiyamul Ramadan? Kalau kamu katakan Qiyamul Ramadan, maka ada orang terawih langsung 4 rakaat tanpa tasahud awal, harus kamu katakan sah karena tasahud awal berstatus sunnah. Tadi kan dikatakan tasahud yang wajib itu yang diakhiri salam, berarti tasahud awal sunnah. Di mana-mana kalau sunat boleh ditinggalkan. Yeah. Tapi ada ulama yang agak ekstrim mengatakan begini cara berpikir, tarawih itu alamiah.
Alamiah artinya yang dikatakan tarawih. Yang dikatakan tarawih adalah sholat 2 rakaat dengan 1 salam. Paham ya? Artinya kalau 4 rakaat dengan 1 salam itu namanya tidak tarawih. Paham ya? Makanya seperti itu tuh ya gak usah diperdebatkan. Seperti gini, sampean kalau sholat witir aku yakin akeh sing batal, cuma pangeran maklumi. Aku yakin akeh sing batal tapi pangeran maklumi. Jadi disahno, kenapa sah? Dimaklumi Allah Subhanahu wa taala tadi. Kamu kalau witir kan 2 rakaat dulu. 2 rakaat setelah itu. Sekarang pertanyaan saya, ketika 2 rakaat gue niat tembi. Wong niate witir kok genep. Ya kan? Apa? Lah pertanyaannya begini, ketika rakaat ini minal witri, kemudian orang ini ternyata nggak nerusno sing sak rakaat. Itu sah sebagai witir apa sholat biasa? Loh, ada nih gue. Murid temu beling-beling ya. Modelnya itu mau rasa ya. Tapi ya apa kagak zaman akhir ya sahabat. Ndak, ketika 2 rakaat itu jenenge sholat witir apa ndak gitu saja pertanyaan. Orang oleh ngeper, jawabnya ngono tok. Ketika 2 rakaat itu witir apa enggak? Tidak. Lah ya ikut paket witir. Berarti niatnya sampean gini, ya Allah saya sholat 2 rakaat, ini paket witir loh Gusti. Makanya solu sunnatan rakaat ini minal witri. Jadi seperti itu kan bingung kita. Nah sekarang begini, ndak ini latihan fikih karena saya pengajar fikih. Kalau ada orang sholat, ya saya ulang lagi ya. Ada orang misalnya begini, ada orang sholat, terus sarungnya itu pas sampai dengkul, sampai lutut. Kalau dia rukuk pasti jengking pupune ketok. Iku batale ngenteni wis rukuk apa mulai pertama batal? Enggak, jawab saja. Apa? Ketika rukuk apa mulai berdiri sudah batal? Ketika rukuk. Apa selengeling ya? Nggak, ini undian berhadiah. Itu di Asbawan Nadzair itu ada pertanyaan gini. Lalu yang dikatakan sholat itu apa? Yang dikatakan sholat adalah satu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun. Nah, lalu ketika dia rukuk itu batal. Batal yang batal apanya itu Pak? Berbentuk sholat itu kan kalau sudah absolut sampai salah. Yang batal itu apanya? Wong sholatnya erong kasil lah. Jadi makanya pertanyaannya itu apa ya? Fikih itu kadang ya sudah pertanyaannya. Kamu ngopi demi melihat apa melihat untuk ngopi? Nggak jawab. Lah anak niate ngopi, mestinya kan brewok lah ya di ngopi ini kan itu. Cek bakule brewok, cek bakule komisen. Kopi enak. Nah kira-kira agak haram itu mesti begini. Saya sama Habib Ali jalan ke Jakarta terus ngantuk ngopi. Kebetulan bakule ayu insya Allah halal karena orang niat. Nak sampean kan gak apal. Wah sing pojok kono wae. Wah itu Mas. Goblok ngopi kok ning kene nang kono wae. Kalau saya sama Habib Ali enggak. Jadi ya mlaku-mlaku ngantuk ngopi. Kebetulan bakule ayu. Ya terus mungkinnya wong soleh ya cepet ya ini bahaya ya. Nah pas umat soleh ya gitu, kalau enggak pas wah cocok ya. Lah mulai ngomong cocok itu masalah kan. Makanya pertanyaannya itu yang halal itu nazar li taklim apa taklim li nazar? Apa? Nazar, boleh gue semuni. Jadi itu masalah-masalah fikih memang. Makanya kalau berteman orang fasik itu hati-hati ya. Kalau itu kamu lihat umatur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kamu selamatkan, yang perlu kamu bina, jenenge tarbiyatul fasik, membina orang fasik. Tapi kalau kamu memang bermental fasik, ini namanya mualah, berkawan sama orang fasik. Itu hukumnya langsung rubah. Kalau mualah ya haram, kalau tarbiyah sunnat atau bahkan wajib. Takok bedane piye Gus? Ya takok awakmu. Ya sudah seperti itu, nggak ada jawabannya sudah. Singkok nang akhirat fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Singkok apa piyambak sing apa menghisab.
Pun kula terusno nggih. Wa illa fasunnatani wa illam yaqibhuma salamun fasunnatani. Terus ini aturan pokok fikih sebenarnya wa kaifa ada jaza. Sebetulnya aturan duduk itu enggak ada. Kamu duduk gaya apa saja itu sah. Wa kaifa ada lan hale kaya apa lungguh sapa wong jaza mengko wenang apa ikilah kuut. Terus tenggene lungguh teng napa? Tasyahud akhir misalnya kowe sila ya sah. Gaya lungguh apa sah? Meskipun ya rada kurang ajar mau salat arang-arang wae kok. Tapi secara hukum akhiru sikile rada mlekang kadang wis pokoke wa kaifa ada jasa. Jadi pentingnya ngaji ngeten iki paling gak nglahirno husnudzon bahwa aturan duduk itu gak ada. Misalnya aja mentang-mentang sampean khusuk lungguhe bener terus nek ana lungguh rontok metintang sithik wah iki gak sah. Gak tau ngaji. Kowe sing ora tau ngaji maca wa kaifa ada jaza. Aneh-aneh. Kowe sing ora tau ngaji wa kaifa ada jaza. Enak ora tau ngaji malah nuduh. Iso wae sing lungguhe ora bener ku wali malah lara wae. Meskipun agak-agak ya ora. Ono wali kok lungguhe ngono. Tapi nek misale wali tenan kualat sampe. Wa kaifa ada jaza. Terus hukum itu penting. Sehingga kalau sampean haji tenggene Mekah niku salat itu umum macam-macam. Kalau sing nganti saiki iskal tapi ora iso protes niku lho, Beb. Wong kuat ngadeg nggawa kursi nak salat kok lungguh. Nak teng Indonesia wong salat lungguh ora ngentosi bener-bener lemah. Ning Arab gak kuat nggawa kursi. Salate lungguh. Engko nak ngarep iku sofa kosong, kursine digawa. Ya lungguh meneh. Batinku lho nggawa kursi ngalor idul kuat kok salate. Nak teng Jawa iku anggere ngape mati cek salat ngadeg. Kursine entek. Dadi ya kalau mboten ngerti nih. Ada lagi yang orang Arab, mungkin Arab Bedui. Itu kalau ada yang nelpon, itu teleponnya dijupuk. Jap, soli. Itu madhab apa? Aduh, banyak kita nahwu ge. Sot, lame sitok kan tasdid berarti telu wis batal lho. Batal. Pas. Yo kok pas. Seru wepet. Serepot-repot. Sementing sampean ngerti gitu, terus sholat itu wa kaifa ada jasa. Terus ngerti ngaten iki niati ben husnudzon be umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah sampean gak ngerti ilmu iku gampang suudzon. Lungguh kok ngono ning dinggon salat tasyahud akhir lungguhe yo ngene. Lah lungguh yang dilakukan Rasulullah itu bayangan ideal, standar ideal tasyahud akhir duduke ya kaya Rasulullah sing ditirakno para ulama sampai guru-guru kita. Tapi ku tetap standar afdholiyah, standar utama. Tapi sakjane wa kaifa ada jaza. Jadi penting sanggep ae ben mari husnudzon. Di misalnya wong tasyahud akhir kok ambek swilo ngono wis. Anggap ojo tuh aliran iki. Ojo ngono sik. Iki bar ngaji Minhajut Thalibin lagi seneng-senenge praktek ngono. Terus umume tiyang gegeblak kula nate ro wong gondut nata wetenge kan gak iso. Dadi lungguh sikire to bujur. Lah mergo jajal praktekno guling tenan. Nah niku tabire ya wa kaifa ada. Tapi panganan ya ora sopan, wong sowan pangeran kok ngono iku terus piye? Lah Pak ini baru kayak ngaji gitu terus wong niku ben gampang husnudzon ambek umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergi kita tuh gak mungkin bayangno donya ideal itu ora mungkin. Kok jeneng roh tiyang tawaf ngono semacam-macam. Coba misalnya mboten enten pendapat Imam Malik sing darani batale wudu nyuwun sewu lamsu maknane jima. Madzhabe Abdul bin Abbas. Lah sampean tawaf mesti rasah, mesti kedemek wong wedok. Kedemeke wong ayu-ayu, kadang kowe ya gelem tenan. Lah itu satu-satunya solusi kita intikal napa? Mazhab. Oh, tetep ra iso ra kedemek. Wis aku ora ganteng lah tetep kedemek. Niat khusyuk oh gitu tetep kedemek. Apa meneh awale wis rapati khusyuk. Lho kula wis wong khusyuk e kedemek. Kula nate tawaf pas haji, kula haji tahun 2012 nomor 13. Bar tawaf beb niku tok sa'i ku entuk bojone wong ya. Jadi dekne nyongko aku bojone dicekeli pundakku. Wong kan wong tawaf wong lanang kan ngomong kan dari belakang kan sama semua. Bareng terakhir didelok, lho jebule ora. Piye gitu. Nah, aku ya ora krasa lagi usul pangeran coba. Aku coba bayangno kok sampeyan terus krasa. Wah ngenyek wong niku, ngenyek wong.
Mboten kula pas niku intenan eling pengiran tenan gak krasa ana sing nyekel. Pas niku lho bos sak teruse ra pokoke pas niku. Mergo iku beb tawaf kula nu setengah 3 esuk. Ya sak fase-faseke wong nak yamono wae eling pengiran to beb dadi pas khusuk-khusuk. Nganti ana wong nyekel iku gak krasa. Bareng bar tawaf jebule wong wedok bojone wah matane wong. Mulane Quran nak ngelingno kita iku napa? Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi potensi fasik ku malah pas haji. Fil haji fi ku ing dalem. Nah kok mboten sebuti teng Arab niku wong nak mboten haji iku wajahe ditutup nganggo cadar. Tapi nak pas ihram malah wajah wajib dibuka. Iku wis mari uji nyali tok. Kalau nate dikonco khusuk tenan nggih, khusuk alim. Niku nate di kesempatan ngambung Hajar Aswad. Pas sampai ngambung, pas entuk detik ngambung, pas ana wong Turki wayu pas ngambung. Niku cerita teng kula, cara tak terusno Gus. Iku ora kena Hajar Aswad. Kena pipine cah wedok. Lho pangeran niku kok iso detiknya sama tuh. Pas sampai ngambung, pas posisi Turki yo wayu. Lho iku wong alim eling ayune, ora eling Hajar Aswad. Karena rezeki. Mulane Hajar Aswad itu ngenes, mulane jare Hajar Aswad aku dhisik putih. Gara-gara dosane Bani Adam dadi ireng. Mane kata yang haji nangis kan termasuk niku nyesal deh. Jebule sing rayu bojone tok wong nuduh wayu kabeh. Sing bagian niku maksudnya. Dadi jan repot. Pangeran niku nguji ngoten faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Bener nak salat. Sak fasek-faseke wong pas salat iku mesti warung lanang-lanang. Salate ning masjid ngarepe wong lanang, pinggire wong lanang. Haji mboten. Masjid Haram, masjid paling suci sak donya, tapi itu uji nyali tenan. Kalau di kanca haji tiang Magelang khusuke sak pol. Selawase ra tau salat jejer cah wedok. Niku salat jejer cah wedok sing disuci cah wedok. Nangis betul. Lah kula rapati khusuk ya ora nangis biasa wae. Nangis. Lha sampean nek musim haji kan kredit. Jadi kanan kirine urip-urip kula atau jejer wong itu wong khusuk. Kok bakat dadi wali, kok wong khusuk. Nangis bar haji. Gus kula napa hajine mboten ditampi kok nate ngalami sing ngandani wong khusuk bingung kok. Gampang iki piye? Paling gayamu apa? Iki sing takok wong khusuk. Ya akeh sing takok sampean ngono gayamu. Aku lho seneng guyon ra gampang muring-muring. Nate badhe niku Beb. Romyu tanggal 11 umumnya haji Indonesia rak koblas zawal melok beb teng rombongan tiyang iki warung tok Mina wonge didik-didik iki ajaran napa Romyu kok koblas zawal nabi ku ora tau Romyu koblas zawal nabi mesti Romyu ba'da zawal ngamuk-ngamuk sajane kula nu mboten mutawif kula mboten kaji gaet mboten kaji tenan nganggo wajib meneng ya engko iso di PHK nak akhirnya kula ngomong ngene akhirnya kula dijokno Pak Bak sampe sing ngadepi. Iya Nabi ora tau Romyo koblas zawal tapi ora tau ngamuk-ngamuk koyo kowe ya. Mangkel opo. Lah ya Nabi ora tau Romyo koblas zawal tapi ora tau ngamuk-ngamuk koyo kowe ya. Repot. Akhirnya aku wah, jare kaji oleh jidal wah akhirnya. Padha jidal. Iya padha jidal. Ra iso Kang. Pamane ngajak bojo wis geger tok. Kalau di konco ngajak bojo ya, sing kancane sitok ngajak bojo wong Jogja. Nah bojo sitoke niku isuk-isuk gek noteh sing lanang. Isuk-isuk gek noteh kopi. Sing di bojo ora gawe noteh. Dadi wong lanang kok kadang spontan kan yo kacau. Cah wedok cek apike mbek bojone. Piye Mas? Ijolan maksudnya. Wis pancen jare amit pas haji. Ayo sapa sing kaji ora jidal lho ben ora raine. Sing ngene-ngene iki lho. Waca ulama Habib iku wis gak mlebu kias sing umum-umum lho. Wes angel-angel. Ono catering terlambat, wah ada saja yang bikin apa? Emosi. Ngono kaji tak rileks-rileks. Tapi yo sono. Ngono pidato ning Mina ono macam-macam. Itu fil hajj. Allah memang dari awal memperingatkan potensi musim haji. Pemene wae perkara dam wis macam-macam. Mun kula terusno nggih sing penting kaidah teng salat wa kaifa qa'ada jaz. Kados wingi Imam Rafi'i dawaken salat sujud itu cukup watul jabah. Niku nggih
guling-gilingan ben gak gampang suudzon mbek tiyang lintu. Nah, kita piyambak ndak akan mempraktekkan itu. Kita tetap sujud melibatkan 7 anggota. Cuma nak ono sing ngono gak gampang suudzon. Wong bar ngaji minhajud talibin dadi ono gunane lah. Wa kaifa qa'ada jaza. Jadi duduk dengan gaya apa saja berstatus sah. Ya, duduk dengan gaya apa saja berstatus sah. Tapi saya ulang lagi, tentu kita tidak mempraktekkan itu. Kita duduk tasahud awal gederekno para guru, tasahud sani gederekno para guru. Cuma status hukum wa kaifa qa'ada jaza, dengan duduk gaya apa saja sah. Karena kita tidak pernah tahu. Ana wong duduke mingkrang jebule mbok salahno, mbok takokno jebule udunen kan ya ora roh. Salat kok modele ngono ku model apa? Jebule wonge napa? Udunen utawa wonge bar digipan yen sikile ra iso ditekuk bareng mbok amuk. Salat kok ujug-ujug bar gipan lho gipan. Kan ndak pernah tahu, makanya ini butuh perangkat hukum. Jadi wong alim butuh itu khazanah hukum supaya agama ini luas. Ad-dinu yusrun wala yusyadha hadatina ahadun illa ghalabahu yasiru wala tu'assiru basyiru wala tunaffiru. Mun kula terusno. Wa yusannu lan den sunatno fil awali ing dalam tasawuf awal apa alif rasul go iftiras. Mun sampean ngerti niku. Fayajlisu ala ka'bi yusrahu wa yansibu yumnahu wa yadu atrafa asabihi lil qiblah. Wa fil akhir at-tawarruku wa kal iftiras lakin yukhriju yusrahu min jihati yamini wa yulsiku warikahu bil ardi. Ini ora usah diterangno karena apa? Ya sudah, pokoknya seperti yang sampean praktekkan, itu yang tasawuf awal jenenge apa? Iftiras, yang tasawuf tsani jenenge tawarruk. Ora usah diterangno, malah di mana nih malah bingung sama. Wal asah yaftarisul masbuk wasahi. Jadi lagi. Nah, kalau sedikit mau cerita masbuk, bahwa agama ini proses. Ya, saya ulang lagi, agama ini proses. Dulu para sahabat itu kayak cacilik Kudus, kayak cacilik Indonesia. Jadi dulu para sahabat itu kalau Nabi sudah rakaat ketiga atau rakaat kedua, niku takbir terus sholatnya digebut. Digebut, wis kayak cacilik-cilik kita cilik kan orang imam wis rakaat ketiga kayak takbir ngebut. Nah, engko bar ngebut nganti bar. Jadi imam rakaat ketiga, kita tahu-tahu rakaat ketiga mergo nyelip. Engko imame salam ya melok salam. Itu kecerdasan, itu tuh pinter. Dulu zaman sahabat ya gitu, agar Nabi rakaat ketiga sahabat datang takbir ngebut sampai rakaatnya sama dengan Nabi, Nabi salam terus ikut. Nah ditakoki Nabi, wis pirang rakaat jong? Nggih 4 rakaat. Lah oke karo kok 4 rakaat, nggih ngebut Nabi. Itu dulu gitu. Sampai ada Mu'ad bin Jabal, makanya disebut di antara spesialis fikih itu Mu'ad bin Jabal, ketika beliau karek sama Nabi, beliau ngikuti Nabi, kemudian Nabi setelah salam beliau menambahkan rakaat yang kurang. Terus semenjak itu udah di syariat kalau untuk masbuk ngikuti imam, setelah imam salam menambahkan rakaat yang ditinggalkan. Terus dibakukan sampai sekarang. Dulu enggak seperti itu. Dulu sholat ya kenalan, jenengan daleme pundi. Oh, belum. Ya pun tengah-tengah sholat. Jejer wong ora kenal. Jenengan tiyang pundi mboten nate ngertos kula tiyang mriki. Nggih ngoten riyen. Sahabat yang pun terpelajar ora roh nak ngono iku batal salat. Sampai setelah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matur inna hadhi salat munajah. Salat iku munajat dong yo. Nak omong-omongan mbek pangerane ora usah mbek Bani Adam. Akhirnya semenjak itu salat ngomong mbek Bani Adam hukume batal. Sebelum itu ya ndak. Nah, makanya agama ini proses. Sehingga fikih dakwah itu harus dihidupkan. Sekarang enggak orang langsung pakai fikul ahkam. Akhirnya umat ini melayu. Harusnya yang dimulai fikih dakwah. Jadi dulu Nabi berkali-kali kecewa be umat itu, tapi Nabi ngempet karena prosesnya fikih dakwah. Lho nate wonten tiyang niku nyuwun sewu, ijek di penggawean maling. Sowan Nabi di wis masyhur. Nabi mau ngangkat dia kowe salat. Ada sahabat yang nyuwun sewu rontok usul ning Nabi, ya Rasulullah dia punya penyakit sering maling, kenapa tidak kamu larang supaya tidak maling? Nabi jawab ngeten, sayanhahu ma yaqul. Nah dekne kok salate wis bener ditampa pangeran kok mari-mari di. Itu termasuk yang diperkuat oleh ceritanya Habib Zain bin Semit dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Ada orang preman agak suka malak orang gitu, tapi nak sholat tenan, tapi ya malak.
Jadi contohnya ya kayak ora usah takok. Ya fase ku macam-macam, mereman ono ngegeng delok wong wedok ono delok dangdutan terus ono macam-macam. Tapi nak salat khusyuk. Ada seorang wali yang mangkele iku gunane apa kowe salat wong ijek fasik. Jawab orang tadi, sama siapal kalimatnya yang diceritakan Habib Zain. Ada'u lisulhi maudian. Saya tetap ingin ada alasan saya berdamai dengan Allah. Jadi aku nak pas maksiat itu kan hubungan saya dengan Allah kurang baik. Maka saya tetap akan menjaga 1-2 perilaku saya yang saya menjaga perdamaian dengan Allah. Istilahnya dalam bahasa Arab, ada'u lisulhi maudian. Saya tetap punya sisi musolahah berdamai dengan Allah. Sehingga suatu saat mungkin Allah sang pas ridho, sholatnya dia makbulah, kemudian dia jadi wali. Makanya kita ini nggak pernah tahu Allah ridho pas kita apa, juga nggak pernah tahu Allah benci pas kita apa. Sehingga raiso sampean muni apa gunane kaji nek ijek lakuane ngono, apa gunane ngaji Minhajul Thalibin iki ora usah ngono. Saya pas sampean ngaji, pas ra paham, terus ridho mek kodok qadar. Wah diridani pangeran, wong kondang tenan, wong ra paham kok ridho mek kodok qadar. Sing paham ujug, wong goblok kabeh sing pinter aku tok. Waduh, nyoro lek kula nang ngono. Jadi kita tidak pernah tahu Allah itu meletakkan ridhonya di mana, meletakkan sukhtunya di mana. Wonten orang Hawariyin dalam cerita Ihya. Orang Hawariyin itu orang-orang hebat, wali-walinya Allah, pengikut Nabi Isa. Ono preman liwat. Si preman ini spontan melihat orang-orang soleh itu tertarik, langsung ikut gabung. Saya ulang lagi, langsung ikut. Si wali di antara Hawari ini ada yang risih. Aku terkenal wali kok jejer preman, risih deh. Maka si wali tadi mempercepat jalannya karena risih. Intinya si preman menjaga kesopanan, si wali memelihara keangkuhan. Jadi si preman dari awal dia sudah merendahkan jalannya karena nggak ingin sejajar. Si walinya tambah banter karena ingin nggak jejer. Allah saat itu juga menfirmankan ke Nabi Isa karena masih zaman nubuah, Isa liyas ta'nifa al amala. 2 orang ini memulai amal dari nol. Wali ini tak hapus semua amalnya, preman ini tak hapus semua dosanya. Semuanya 0-0. Yang satu untuk barokahnya adab, yang satu untuk afatnya ujub. Jadi mulane dadi kiai koyo kula yo repot, nak ketemu fase kok repot. Ape kancanan kok diamuk sampean rodok garis keras ngene iki. Gus kok kancanan wong fasik. Ape ra kancanan kok nang ujug. Mulane kula ora jelas ya perkara niku mboten tak dudono. Kenapa Gus Bak sikape ra jelas? Ya bawaane wong alim ora jelas, bocah kok kandhane angel. Dadi bawaane wong alim ora jelas. Tapi ora jelas e wae karena ape kancanan wong fasik engko kancanan wong fasik kok dadi syariat ya ndak mungkin. Sok suci ya ora. Makanya didawakan Allah laisa laka minal amri syai'un au yatuba alaihim au ba'dzi. Dadi wong fasik kok potensi ini disepuro pangeran tapi yo potensi disiksa pangeran. Nah delok potensi disepuro kita oleh ngancani, nah delok potensi disiksa kita ora oleh. Masalahnya kita tidak tahu. Nggih, masalahnya kita tidak tahu. Delok tengene cerita-cerita wali. Wong sowan Sunan Bonang iku nggawa gula salam templek ra mesti dadi wali. Kali Jogo sing kenali lewat begal dadi wali. Kali Jogo kenal Sunan Bonang pertama iku mergo napa? Begal. Kenalane wae lewat begal. Tapi malah dadi wali. Suraka kenal Nabi ku perkara ape bacok. Mergo ndekne ku ana sayembara sing iso nyekel Muhammad, ya tentu dijangkar wong sing ngomong wong kafir, sing iso nyekel Muhammad. Mulane dadi kiai ku bingung. Nak nyeritakno tareh kok nyebut Rasulullah kan gak mungkin wong kafir kok gawe sayembara sing nyekel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikei hadiah. Ya mosok wong kafir kok sayembarane muni apa? Sing nyekel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kei hadiah. Sing bacok Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kei hadiah kan mboten mungkin wong kafir kok muni ngono. Sing kiai sing bingung sing nyeritakno kiai apa muni? Sing nyekel Muhammad tak kei dhuwit. Muni Muhammad kan kadung ra kulino wong. Cara sampean dadi kiai ya milih ndi? Nyeritakno omongane wong kafir. Milih. Mulane kula kadang kiai ora di pilihan bahasa. Mergo mulane Imam Suyuti sopan-sopane wong tapi nak muni Iqra ya Muhammad.
Mergo iku satu-satunya kesempatan jangkar Kanjeng Nabi. Kan sing dawuh Allah Iqra. Lah mesti Iqra ya Muhammad. Mergo Allah sing dawuh ning Kanjeng. Tapi nak kita ning Kanjeng Nabi kan gak mungkin muni ya Muhammad. Sekamane ana sayembara. Sapa sing iso nyekel Muhammad tak kei unta 100. Surakoh tertarik ikut. Tapi barokah iku, barokah kesalahan itu malah roh mukjizati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pe baca napa ambles sampai pentel. Lah iki awale salah niate yo salah, tapi pangeran ngersakno untuk hidayah. Barokah salah iku roh mukjizati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya seraro donya iku ora. Ana wong saleh sak labah amen jamaah sampai diarani hamamatul masjid. Tapi ceritanya seperti itu. Akhirnya semalane donga ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dini. Kita tidak pernah tahu. Ya sudah seperti itu. Paham ya? Tapi ya kita tentu ngikuti syariat wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Mohon kula terusno. Qultu al-asah ad-dhamm. Terus sing donga sing diwaca teng tasyahud ki kula waca bismillahirrahmanirrahim. Qultu ala sah wa anna Muhammad Rasulullah sabata fi sahih Muslim wa alam wa aqallu salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad wa ali wa ziyadah ila Hamidum Majid tumeka maring Hamidum Majid. Berarti kados kita napa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina terus sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Dan ini sebagai penutup kula badhe cerita kula gadah kitab namine Hasyatut Turmusi. Hasyatut Tarmasi atau Turmusi ini karangannya Syekh Mahfud Termas. Beliau adalah murid Sayyid Abi Bakar apa? Syato Sohibul Li'ana. Terus guru dari Basim Asyari. Beliau teman dekatnya Habib, mbahnya Habib Alotnya Allah kalian Kanjeng Nabi. Terus ketika Kanjeng Nabi duki Sidratil Muntaha, ketika duki napa? Sidratil Muntaha Nabi maus napa? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Mun Nabi mandek terus dijawab kalian Allah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah mandek terus Kanjeng Nabi niku mboten kepengin saking senenge teng umate bahwa kebahagiaan itu hanya untuk beliau. Saking sayangnya teng umate terus ditambahi assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi ini barokah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sakjane saking Allah namung assalamu alaika ayuhan nabi hanya untuk Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi carane nego. Ampun nek Gusti niki umat kula wong kudus kathah ngono dadi kira-kira ngono. Dadi ya pangeran yo dinego ampun nek Gusti niki. Ditambahi assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Niku sami kalian wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Muhammad kamu akan saya kasih nikmat kemudian kamu puas. Jawabannya Kanjeng Nabi napa? Fa wallah la ardo wa wahidun min ummati finnar. Kula badhe jenengan puas no Gusti, saya tidak akan puas selagi satu umatku min ahlil ijabah min ahli tauhid masih di neraka. Karena kados kula yo bingung mbek wong fasik yo bingung ape gedeng umat Nabi ora gedeng umat sing kumat ora tau waras. Yo bingung tenan ngadepi wong fasik ku gedeng piye-piye iku umat Kanjeng Nabi. Ora gedeng sing ngerusak tatanan yo wong iku. Sampeyan milih gedeng apa milih seneng? Nah sampean jelas karena akeh sing akrab. Sing bingung kok wong saleh ku bingung. Lho nek wong saleh kan penak kan cara fasik santai wae pancen bagian dari itu. Bingung saleh. Ulama ra bingung ya rapati ulama. Mergo jajal sampean misalnya ngadepi wong fasik bingung. Ora mbok bina engko ya disalahno pangeran. Mbok bina kadang yo kakuwati wong teke sira. Wis pokoke angel urip ku. Lho nek Kanjeng Nabi karwan pinter ana diwarai pangeran. Sampean sing mari sapa? Curang yo. Tapi yang penting dari itu kita tahu bahwa hubungan wong fasik mbek wong soleh atau wong soleh mbek wong fasik sing jelas dalam adatu Rasulillah itu tidak hubungan kebencian. Itu yang sampean harus catat, tidak hubungan kebencian. Nabi sering donga Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Bahkan Nabi nate ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Saniki mboten soleh sithik ambek wong fasik ku kiye denge ra karo. Kok ambek wong fasik, ambek sing wong tahlil lho gedhe.
Mergo beda mazhab. Ambek wong sing beda pendapat iki jeding ini ku mboten enten sanate, hubungannya ndak boleh seperti itu. Hubungan bainana wa bainal mukminin adalah at-tawaddud, saling mencintai. Itu soal mangkel ya bawaan manusa lah. Jenenge bar dipisah iku ya mangkel. Duit dikemplang ya mangkel. Itu wajar lah mangkel sekadarnya. Tapi kita tetap menaruh empati bahwa sosial seperti ini tidak terus menerus. Bisa saja suatu saat dia soleh sekali, dia menyaur semua uang yang dia bawa, bahkan melipatkan, tapi bukan karena riba, melipatkan kesalahannya menjadi kelipatan kebaikan. Lo kata lo, tiang itu fasik, ketika soleh itu kesolehannya terus over, mereka ngodoi fasik. Sampai kiai itu ya bingung tuh, nak didolani wong mu'alaf ya. Mergo dekne Islam anyaran ya, terus salat ku qobliyah ba'diyah, tahajud duha. Sampai kiai niku isen mergo wis suwi ra duha ra tahajud. Kiai ono wong fasik tobat ra isen beb rata-rata beb. Isen mboten. Isen biasanya ibadahnya lebih. Ya, jadi kiai kan saking suwine ibadah. Kayak kula kan mulai cilik Gus, wis biasa salat iki. Ketemu wong lagi tobat. Qobliyah, ba'diyah, duha. Nak Jumatan mangkat jam 11. Gus, bingung kan? Kene main masbuk kan? Aduh, mulane santri agar ono ibadah tenanan, oh anyaran itu perkara ini mangkal kalah nopo saingan. Repot. Wis pancen yo repot, urip-urip. Angel ngadepi donya nu angel, wow. Tapi Rasulullah itu kayak apa? Hubungannya ngendikan Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ketika sama orang fasik malah Nabi ngendikan apa? Syafaati li ahlil kabair min umat. Syafaatku itu iso nulungi wong umatku senajan to dosa gede. Ya tentu ora kok terus dadi syariat. Nah, ngono dosa gede oleh ya pun ngoten. Kowe dosa gede sul khotimah taqabbalallahu minna minkum aneh-aneh. Cuma niki kula cerita, kebencian sama orang-orang sana, orang-orang seperti itu tidak sunnatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunate Nabi niku nek ana wong fasik iku didongakno dibina. Mergo piye-piye iku umate Kanjeng. Masyhur kan ada sahabat itu namanya Abdullah. Ya Abdullah iku nganti wong lali jenenge nek Abdullah ini teng Bukhari. Wong nyeluk iku khimar saking nakale. Niku senengane mabuk. Lucune ndekne mabuk nang terminal gak gelem. Ning alun-alun gak gelem. Nak mabuk senengane masjid Kanjeng Nabi. Jadi kadang wong saleh yo lucu ya. Ora para kiai ku gak enak. Tapi kok sing dibodoni ya kiai. Mulai dhisik wis ana niku. Dadi ora para kiai ku ora kepenak padahal fase. Kok tapi sing dibodoni yo kiai. Singkat cerita anak bar mabuk Nabi ya dijilid. Dijilid itu diberi sanksi lah. Binial itu sandal atau apalah wa atrofis siap. Tapi akhirnya sahabat karena sering orang itu salah, mereka melaknati itu. Terus kon niku penuh laknat ngarepe Kanjeng Nabi kok sering mabuk, sering gini-gini. Jawabe Kanjeng Nabi napa ini teng Bukhari. Ini harus saya utarakan mereka orang-orang itu hadisnya sahih ta ora. Sedurunge takok tak omong iki ning Bukhari. Mbok kowe roh mbora wong tak omong iki ning Bukhari. Daripada ra roh takok sahih enggak ngono ya. Ya Beb di kota iki ben takok sahih ta ora. Nyoro saiki ape dalil lu mikir akhir iki. Wedi dites oh. Kula ya tahu dites. Gus iku hadis sahih ta ora be wong kota. Mbah delok dhewe ya. Kowe iso maca ta ora takokane. Lah mangkel wong ajane kula ya ape dadi wong apian mau mangkelno tapi wong kono mangkel sik. Daripada dadi udun wis tak omongno ngempet nak kesuwen iki jare wong Jawa dadi napa udun. Tapi apa kata Rasulullah? La tal'anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulah. Aja geman nglaknati wong mabuk iki. Piye-piye seneng Allah mbek Rasul. Mulane ribet gitu. Ono wong joget pas selawatan kene ya bingung. Mbok halal lho iku selawatan kok joget. Mbok haramno iku pira-pira jogete pas selawatan. Terus takoki hukume piye Gus? Sing jelas ora dihukum polisi kau. Lah ra iso jawab. Wah niki mboten fatwa lho niki guyon mawon. Pokoke ora ngono. Niki seksine wonten itratur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten putu-putune Nabi. Bingung pancen ngadepi ngono niku bingung. Ngono niku mulai zaman Nabi. Jadi sahabat itu yang rodok beling ning bab iku lho Habib. Iki jenenge Nuaiman, Abdullah niki amang apalah. Nuaiman itu malah parah meneh.
Nuaiman sahabat senengane guyon, Nabi mau dibuli. Kok sahabat Nabi senengane nara di dhuwit iku ora ana bakul keliling. Kadang. Nabi aturi lah pilih sing apik, mangan mbek Nabi. Bariku terus Nabi nyongkone ya hadiah. Bariku bayar Nabi. Kanjeng Nabi. Nabi ya main semtok. Nabi apian. Mulane ya ahli jajal mesti niru bae tenang ya kapan. Dadi semoten. Lah Nuaiman itu saking nakal ini cerita. Cerita ini ada di Ihya, ada di Ithaf. Ono ad-Dorir, tiang niku wuto. Wuto teng masjid, takok. Nggon uyah iku ndi? Dituntun mbek Nuaiman, seneng kene ra wis. Iku jan ning tengah masjid. Ngamuk-ngamuk, awas aku nak ketemu Nuaiman tak tutuk. Dekne krungu nak diancam ad-Dorir wong wuto. Hari ketiga digandeng meneh. Kayak kepengen roh ketemu Nuaiman. Yo ndi wonge tak duduke. Dijejero Sayyidina Utsman. Pas iku Sayyidina Utsman isih salat. Iki lho Nuaiman. Kuat dhuwur. Kuwe kir masjid Amirul Mukminin. Dadi wong nak bodoni iku ora iso pisan, mesti berseri. Dadi bodoni pertama wis fatal, kedua luweh. Sahabat. Jadi sahabat itu macam-macam. Tapi kabeh iku fil jannah. Mergo menangi delok wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan niku dawuh Nabi, aja laknati wong ngono-ngono iku piye-piye seneng Allah mbek Rasul. Itu di Ihya diterangkan, kalau masih ingat betul takbir di Ihya, saya masih ingat betul kalimat itu. Memang saya hafalkan. Falam yukhrijhu bil ma'siyah anil mahabbah. Saya masih hafal betul. Saya cek itu di Ihya, mesti persis lafaz yang saya ucapkan kan. Falam yukhrijhu bil ma'siyah anil mahabbah. Nabi tidak mengeluarkan seseorang dari status mahabbah hanya karena maksiat. Lo kata gak misalnya preman-preman ketemu Kiai Nyucup, ketemu Habib Nyucup, kata enggak? Gak ada. Diarani preman mbek Habib tua din Nyucup, ya Nyucup tenan, dikongkon nurut tenan. Jajal ora salat itu konroan. Resi daleme Habib Wali, oke wis suwenen. Asal kon aja kon salat. Jadi artinya apa? Ya unik. Tetapi barokah mahabbah itu semoga suatu saat jadi orang baik. Kalau sering ketemu preman Nyucup, wong itu watonan Nyucup. Tahu sholat? Tenate. Tapi kalau semua nanggus sebenarnya bingung gak? Mulai nanti diceritani preman ini kisah nyata. Neng kapal pesiar, preman sugih neng kapal pesiar. Itu tukaran dengan tiang cerita kalau berjoto si tiang. Kenapa? Teng kapal pesiar karena hari Jumat itu ada Jumatan. Nah ada orang yang nggak Jumatan itu gak terima mereka jadi birisik. Wong hiburan kok ono apa? Jumatan. Nah pas gremeng ini dikira wong Islam sing fasik ini tidak gremeng seneng. Kapale wong akeh nyewa bareng kok digo Jumatan berisik. Ini kudune ora usah Jumatan, wong hiburan kok ono Jumatan. Dicuwot sampai sing ra Jumatan. Bingung kan iki. Lho kok joto. Lah aku ra Jumatan lah ra trimo ana wong ngejak Jumatan. Fasik Indonesia aku pusing mikir. Kata sing ngono. Wah akeh. Semua Indonesia aku bingung, pengamat tuh pusing. Yo bangga cerita kula bangga. Lah jajal lho, preman-preman sing ra salat, ana wong ganggu wong salat tuh trimo ta kira-kira? Gak trimo. Semua unik Indonesia. Pun kalau terusaken ya, terus ketika Nabi sungkeman tenggene mengke niku wonten teng cerita teng Kiai Mahfud sungkeman teng pangeran ngelafat napa at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Terus kalian Allah dijawab assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Terus Nabi ngersakno salam untuk beliau itu umum untuk sinten mawon saking syafaqah welase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus disebut assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Terus teng kitab niku malaikat terus derek gabung kan Nabi piyambak nggih derek ngendikan sedanten asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dados kula suwun salate jenengan lafat-lafat yang dipilih para ulama itu lafat-lafat spesial. Maka meskipun lafat-lafat itu berstatus sebagian sunnat, tapi guru-guru kita tidak pernah meninggalkan itu meskipun berstatus sebagiannya sunnat. Jadi misalnya sampean gak oleh misalnya soal ahli fikih
Sing rukun ning gone tasawuf akhir mu syahadat tok. Terus bareng lungguh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan Muhammad assalamualaikum. Yo kenemenan bakhil yo napa? Takoki. Lah kok ngono tok? Liyane kan sunat, sing wajib kan tasyahud. Tidak usah seperti itu karena di lafaz-lafaz itu ada ladzatul ibadah, ada ladzatul khitab. Jadi ada kenyamanan ibadah, ada kenyamanan apa? Khitab. Sehingga kita tetap napa? Niroaken napa sing dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teng sidratil apa? Muntaha. Tadi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Terus Allah jawab napa? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus Nabi kepengen rahmate Allah niku amat teng sinten mawon. Nah, terus assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Mulane kata ulama sing termasuk kula niku melok partai niku. Wong Islam iku ndonga sak pase wae, sementing saleh. Kok nak soleh kabeh wong sak donya ndongakno kuwe. Assalamu alaina. Saiki ora ndongane tenanan, soleh rapati tenanan. Sajane sing penting soleh tenanan. Donga biasa wae. Angger kowe soleh otomatis wong sak donya ndongakno kuwe. Mergo assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Dadi soleh se. Engko malaikat hamalatul arsy, para nabi, para wali ndongakno kuwe. Kowe mlebu wong sholihin. Sholihin watake ora jenenge maksudnya. Saiki ora timbang soleh kangelan jenakno sholihin ae kok repot. Kesuwen soleh langsung kesuwen apa? Jenakno napa? Atus kula di kanca Temanggung, muangkel mergo dekne ragus. Nang pondok ora untuk dinyek, nang pondok Gus kan kastanya tinggi. Dekne ra tau diceluk Gus. Anake jenakno Agus tok. Ben diceluk Gus. Jadi orang usah tambahan, nak tak tambahi Gus kok diceluk tambahane iku dadi Agus. Ya akhirnya kabeh wong nyeluk Gus. Iku solusi terbaik cara. Niki kula tabaruk mbek kula waca nggih. Niki kitab Khasyatul Turmusi tentang Fadilatut Ta'lim. Niki kula waos mawon mergi kitab niki duwete ulama-ulama Jawa kalian para Alawiyin teng Mekah riyen. Terus adat ulama saling menghormat mbek habaib itu mulai dulu. Jadi mulai dulu itu ya ada benturan antara habaib dengan apa? Ulama. Karena sanad saya misalnya itu mesti selang-seling semua sak dunya. Habib Abdullah Al-Haddad kayak gitu ya punya guru ajam, ya punya guru habaib. Rata-rata Alawiyin di Yaman gurunya Bafadl. Habib Abdul Qadir Segaf Kutub Jeddah punya guru Barojak. Ya biasa selang-seling kayak Mbah Mun punya guru Habib namanya Sayyid Alawi. Sayyid Alawi sebagian gurunya juga orang ajam. Ya itu biasa mulai dulu ya seperti itu, nggak ada masalah. Mulai dulu itu ya sudah seperti itu, nggak ada masalah. Saling apa menghormati. Kalau baca ya. Niki halaman pun di rumah nomor 702. Ruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khairun nasi wa khairu may yamshi ala wajhil ardi al muallimun. Di sebaik-baik manusia dan sebaik orang yang berjalan di atas bumi adalah al muallimun, orang-orang pengajar. Fa innahum kullama khaluqad dinu jaddaduhu. Temriki manane khaluqa niku wis napa ringsek napa cara kudus napa wis rada amah niku Kak Muhammad jaddadu ketika agama sudah mulai agak masalah jaddadu diperbarui. A'tuhum wala tastajiruhum. Kalau kamu sama orang alim enggak apa-apa ngasih hadiah, tapi jangan kamu sewa. Nah, mbok sewa mbok atur dosa tuh. Ngatur wong alim itu dosa. Cuma ngembarno ya dosa. Jadi pokoknya a'tuhum wala tastajiruhum. Fa innal muallima idza qala li sabiqul bismillahirrahmanirrahim faqalaha katabawahu bara'atan li sobi wa bara'atan lil muallim wa bara'atan li abawaihi minan nar. Karena seorang guru ketika mengajarkan kepada anak kecil jong lafadzkan bismillahirrahmanirrahim, kemudian anak kecil itu melafadzkan bismillah, maka pengajaran seperti ini membebaskan pengajarnya, anak kecil itu dan orang tuanya semuanya dibebaskan Allah dari api neraka. Kenapa demikian? Karena tadi awal anak kecil tahu kalau hidup itu ada hubungannya dengan Al-Khaliq, dengan Allah adalah dengan ritual-ritual kecil kayak baca bismillah, bahwa di luar kekuatan kita ada kekuatan Al-Khaliq. Terus kalau terasakan waruya aidan
anna ta'limas sighar yudfi'u ghadabal jabbar. Jadi mengajarkan anak-anak kecil itu yudfi'u ghadabal jabbar, bisa memadamkan murkane Allah Subhanahu wa taala. Terus kula suwun ikhtiar Habib Ali, ikhtiar sedanten habaib teng mriki kanca-kanca belajar iku mugi-mugi mlebet hadis niki nggih dados napa khairun nas wa khairu may yamsi ala wajhil ardi al mu'allim. Orang sekarang dalil-dalil wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Kalau berkawan orang kafir, maka dia menjadi kafir. Itu kan fatal. Semua nabi ya berkawan orang kafir. Karena dakwahnya memang sama orang kafir. Lo coba, andai kan sampean hafal Quran, itu sama teori itu tuh mungkin menyedihkan. Coba istilahnya Quran, wadhkur akho'at wa ila adin akhawum huda wa ila samuda akhawum. Nah, terus semua umatnya yang kafir disebut akhawum. Akhaw itu artinya apa? Saudara. Mereka ya berkawan sama orang kafir. Makanya butuh analisis fikih untuk maknani wa may yatawallahu minkum fa innahu. Setelah dianalisis fikih, ternyata semua nabi diistilahkan wa ila madyan akhahum syuaiba wa ila adin akhahum huda. Akhaw itu artinya apa? Saudara. Kalau sampean tanya, lalu logikanya gimana? Kata kitab-kitab kan pinak dakwai maling. Apa kan? Aku orang ngancani kok dakwai dandani, selesai kan? Ngancani maling elek, nak dakwai maling. Apik. Demenan rondo elek, nak didik apik kan, itu seperti itu. Nah, ini penting kalau aturaken. Nah di sini ini makanya NU itu punya sejarah panjang, banyak wali-wali yang jadab, yang coro zahir itu kancanan nung fasek-fasek. Orang syariat bingung, ini wali kok berteman orang fasek. Ya kalau kamu bahasakan teman ya masalah, kalau kamu bahasakan ini binaan. Enggak, sama jawab saja. Kalau dibahasakan teman masalah enggak? Masalah kan? Tapi kalau dibahasakan itu binaan, selesai kan? Sama, Nabi berkawan orang kafir itu tidak karena berkawan, itu binaan Nabi. Memang Nabi itu jadi Nabi, objeknya adalah mengislamkan orang kafir. Ya berlama-lama Nabi dialek dengan mereka, muasyarah sama mereka. Bahkan Nabi diharuskan bersikap baik sama mereka. Itu yang disebut fabima rahmatim minallahi lintalahum walakum tafadzur ghalidhal qalbi lan faddu min hawl. Tapi sekarang itu orang sudah tidak pakai ilmu. Orang-orang radikalisme itu nggak pakai usul fikih. Pokoknya kalau ada ayat terjemahnya gini ya sudah itu jadi madhab. Akhirnya kecelakaan seperti ini. Pokoknya kalau ada ayat faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum wa'udu lahum kulla marsad. Sudah hafalnya ayat itu saja. Dia tidak mau ngapalkan misalnya qatilul ladzina yuqatilunakum. Ada ayat lagi wa akhrijuhum yamin haitsu akhrajukum. Sehingga ulama kita membagi kafir itu ada harbi, kita musuhi, ada zimmi, ada muahad, ada musta'man. Itu ulama karena tahu tidak semua orang kafir itu harbi, tidak semuanya zimmi, tidak semuanya muahad, tidak semuanya musta'man. Kalau harbi oke, kita perang, kalau zimmi ya kita bina, kalau muahad ya sesuai perjanjian kita, kompensasinya apa, MOU-nya kayak apa. Tapi apalnya mereka ayat satu tema. Nah celakanya kita yang ngaji di pondok-pondok yang katanya spesialis ingin alim tafsir, apalnya ya satu ayat juga. Wah itu kan satu ayat versus satu ayat, itu ngeri. Makanya kalau sama tanya saya, ini katanya di acara ini sama tanya gimana caranya jadi ahli tafsir, ya saya jawab gampang. Itu hafal Quran, hafal hadis, terus hafal ulumul Quran. Ya misalnya Nadoman ya Faidul Khobir lah, kalau kitab Nasar ya minimal itu setengah lanya itkon, kalau nggak lanya-lanya amat ya agak lanya. Karena kitab tafsir itu gampang, teorinya itu mudah sekali. Misalnya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, itu sama dengan kayak kaidah fikih. Karena kalau kaidah fikih itu saya itu pernah dibisui kiai itu, ini kisah nyata itu, dibisui kiai itu pas basul masail. Dulu saya itu masih sering mau basul masail. Ini mun pensiun mun boten niku. Dulu saya dengan Gus Zofur putrane Mbah Mun itu sering makili Pondok Anwar basul masail fikih. Tapi tidak tahu ceritanya Gus Zofur jadi dokter tafsir, saya juga kaya tahu-tahu menekuni tafsir. Lama-lama orang itu lupa status saya yang fakih ya. Makanya saya itu ya kadang eman gitu, karena ini status penting juga.
Tapi status fikih itu kadang memang menyesatkan. Karena begini, itu dulu pernah ada Basul Masail itu begini. Ini kisah nyata ini. Ada desainer baju putri untuk putri, anak putri. Kemudian desainer itu menciptakan satu celana pendek atau celana seperempat. Dengan desain ini pasti kalau dipakai itu auratnya itu kelihatan. Bagaimana hukumnya desainer ini? Apa termasuk mimman sarro'a as-sayyi'ata? Karena terjadi kasfil aurat. Apa enggak? Rata-rata kalau kiai yang khusyuk-khusyuk, yang sepuh-sepuh, desainer itu dosa. Gara-gara tren pakaian ini wong itu buka aurat. Tapi saat kiai-kiai alim yang muda-muda, entah saking belingnya, entah saking pinternya, enggak tahu. Bilang begini, Pak Yai, yang didesain apa? Ya celana itu. Lalu celana itu fungsinya nutupi apa buka aurat? Ya nutupi. Lu kan lumayan urun nutupi. Kalau haram ya dicopot, lu kan malah parah itu. Bingung kayak gini. Sampai bilang gini kan, wah semanis. Itu kan makanya ini guyon ilmiah. Repotnya ngadepi orang alim muda, itu kan mbok gedingi ku ilmiah, mbok senengi fasik. Ketika kiai yang khusyuk tadi tak tanya, kalau desainer katok seperapat, paham ya? Waktu itu desainernya kena hukum haram enggak? Sampean jawab saja. Oh haram dari kiai sepuh, karena dengan desain itu misalnya lututnya kelihatan. Tapi pertanyaannya kiai muda saya masih ingat betul, saya tanya. Lalu fungsi pakaian itu apa Pak Yai? Fungsi itu kan tetap nutupi sebagian aurat. Kalau Anda haramkan, barang haram itu harus dihilangkan. Nah, itu. Sampai kiai itu setelah acara itu manggil saya, Gus, kalau ngakoni jenengan alim tapi ku podo repote. Podo repote ku nak dalam itu kan terus itu ada perumusan di redaksi keputusan yang dijual itu, yang masail fikihnya kan terus diputuskan, dibukukan. Kalau redaksinya halal terus nanti orang pakai rok semua. Dan saya balik bantah, kalau redaksinya haram orang nggak pakai rok lah. Akhirnya itu apa? Kebijakannya lucu. Buak Gus, pertanyaan itu buak saat jawabannya oh gege. Jadi kita debat tidak jadi. Ini cerita ilmiah. Makanya sama tidak wajib manut saya ini terlalu ilmiah, jadi tidak baik untuk kehidupan kesalian, kurang baik. Jadi ini, tapi ini ilmu. Tetap kaidahnya fikih ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Jangan kalau tidak bisa nutupi aurat semua, lalu jangan sama sekali. Lagi kan kaidahnya kan gitu, ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Misalnya Anda punya tetangga nggak mau pakai jilbab, nggak mau pakai pakaian muslimah, kamu tidak boleh bilang munisan rakabina, tidak bisa. Malayu trokukulu layut napa malayu trokukulu itu layut troku napa. Makanya ini kita harus hati-hati. Nah bayangkan sekarang orang meneliti Quran itu yutrokukulu. Mestinya kalau Anda meneliti radikalisme, ayat yang terkait radikalisme diteliti semua. Ternyata di surat Taubat yang disebut suratus Saif, yang bahkan haram baca bismillah, itu ada ayat wa in ahadum minal musyrikin nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'mana. Muhammad, kalau ada orang kafir mau belajar Quran sama kamu, ya harus kamu pelajari hatta yasma'a kalam Allah. Setelah mereka mau belajar, ya ablighu ma'mana, summa ablighu ma'mana, kamu harus menjamin keamanan dia. Itu di surat Taubat, termasuk akhiru suratin nazalat, gak mungkin terjadi mansuh. Tapi orang-orang ekstremis selalu pakai faqatulul musyrikin haitsu, apalan itu terus. Yang orang liberal yang menaparin la ikraha fiddin. Ya sudah seperti itu. Sing orang-orang ora tegas, ora tau nahi mungkar, ya ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Ngono terus. Yang kelompok tukang nahi mungkar ya ayatnya amen nahi mungkar. Saya tuh heran, kenapa mereka punya masalah dengan hafalan kayaknya. Kenapa sih hafalannya kok pedot itu? Kita yang hafal semua bingung jadi. Jadi akhirnya kita yang pinter anut sing goblok, karena saya tuh pernah loh debat sama orang salaf, debat gitu. Setelah saya mengutarakan sekian hadis,
Ada tuh Pak hadis itu, waduh. Harusnya kamu ngaji saya, ada debat-debat tuh yang level. Kalau nggak level tuh nggak boleh katanya. Itu kan ngeri. Makanya ini penting ya, kalau sampean tanya ingin jadi alim tafsir ya harus hafal Quran semua. Kalau tidak mungkin yang nunggu orang semua mati baru Anda jadi ahli tafsir, karena tidak ada musuhnya. Tapi saya pastikan orang kafir pun bisa memahami Quran, yaitu tadi hatta yasma'a kalam Allah. Sayyidina Umar itu masuk Islam itu gara-gara dengar adiknya baca Toha, ma anzalna alikal qur'ana litashqa illa tadhkiratal liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu alal arsis tawa. Itu dia ma huwa bikalamil basar, tidak mungkin seperti ini karangan manusia, itu tidak mungkin. Akhirnya dia Islam. Banyak orang Islam karena diperdengarkan Quran, karena memang notnya sudah unik, makna kualitasnya juga sudah unik, semuanya itu unik, indah. Sampai sekarang pun orang kafir itu orang paling tahu Quran. Makanya Allah mensifati orang kafir itu hasadam min indi anfusihim mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sekarang sama saya tanya, orang sing tabayyana lahumul haq itu orang paham apa orang tidak paham? Mereka orang kafir itu mengingkari Quran, padahal mim ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah kebenaran nyata bagi mereka. Nyata bagi mereka artinya orang kafir paham atau tidak paham? Tibi Qur'anin ghairi hada au badil. Muhammad harusnya jangan tema itu yang diangkat, buat cari Quran yang lain yang enggak tema itu. Mereka sampai memilih tema itu karena paham apa karena tidak paham? Karena paham. Makanya di makalah saya pastikan ngaji tafsir itu gampang, karena orang kafir pun bisa. Kalau kasus Ahok itu bukan paham itu melintir, beda. Paham sama melintir itu beda. Itu diterjemah kemenang tuh jangan mengangkat kawan orang Islam, bukan ngangkat pemimpin. Ya kayaknya kalau ngangkat teman saja tidak boleh, apalagi ngangkat pemimpin. Fatal mana berteman sama orang salah sama ngangkat. Saman kancanan maling itu apik, nak menolong Anda nih, terus ngangkat, maling ke pimpinanku, parah mana? Parah mana? Artinya sama saja ketika diterjemah jangan ngangkat teman. Sebetulnya ngangkat pemimpin lebih fatal. Itu kan mafhum awlawiyah, itu kan normal saja. Itu di Quran biasa, misalnya innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, orang yang makan hartanya anak yatim secara zalim. Terus kamu bilang, Gus saya tidak makan kok, sepeda motornya tak gasap, tak jual. Yang diharamkan kan makan. Wah ya sarap kalau gitu. Maknanya begini, memakan harta anak yatim artinya ifsad. Ifsad itu merusak. Nak ngono ikhraq, membakar atau mencuri sama dengan makan, bal asad, malah kan lebih apa? Lebih apa? Dasar. Jadi yakuluna di situ tuh ba'dul amsilah, sebagian contoh min wujuhil ifsad atau min wujuhil ihlak. Jangan kok karena ayatnya makan, oh yang haram tuh makan, kalau nyuri gak apa-apa. Waya fatal. Itu kan sama dengan santri geblek ketika ada kiai ini, cung, kowe mbek bojomu jogeman naboi. Suatu saat istrinya lapor lagi, Pak Yai sekarang tidak naboi tapi nyadui. Karena naboi itu pakai tangan. Mereka pertama dilaporkan kiainya, Pak Yai suami saya itu sering memukulin saya pakai tangan gini. Jom jogeman naboi bojomu. Dia Pak Yai siap. Suatu saat istrinya lapor, Pak tetap benjut, kenapa? Kalau nak ini disadui. Mereka pikirannya, sing haram nabok, nak nyaduk halal. Wah itu kan ngajak goblok bareng. Nah masalahnya di usul fikih kasusnya seperti itu. Makanya saya ini kadang ya maliki sekali. Kadang saya itu maliki sekali. Kadang ya. Misalnya begini, saya beri contoh. Ini yang kisah nyata ya. Ada seorang Arabi datang ke Rasulullah. Ya, tadi kan teman-teman minta juga ilmu hadis ya. Ini satu paket saja. Itu tadi nanti kalau sampean kasih lalim itu sudah ada urusan saya tadi. Nunggu orang mati banyak tadi. Kalau nunggu, nggak usah nunggu orang mati, sarannya tadi apal tadi. Ya Rasulullah ahlak tuh. Saya ini orang yang rusak. Wama ahlakaka. Lalu yang bikin rusak kamu apa? Qal waqatu imroati fina hari Ramadan. Saya menjima istri saya ketika masih siang. Fina hari Ramadan, siang Ramadan. Walhasil Nabi tidak menyuruh hanya kodok, tapi menyuruh kafaroh. Kafarohnya itu merdekakan budak atau memberi makan 60 orang miskin atau puasa berapa? Puasa 60 hari.
Satu urut, merdekakan budak atau puasa 60 hari atau memberi makan sitina miskin. Oke, kita sepakat. Sepakat ya, hadis itu sahih dan diulang-ulang oleh Ashabus Sunan. Oke, riwayatnya agak masalah. Sekarang kita analisis maknanya. Sekarang sampean saya tanya, kalau Anda misalnya sekarang jam berapa ini? Misalnya sekarang jam 9 kurang seperempat Ramadan, terus Anda rokok atau Anda ngopi, kepengen ngopi terus ngopi tanpa udhrin syar'in, Anda hanya wajib qadha apa bayar kafarah? Tidak, sampean jawab. Rata-rata kiai kita, oh mau wajib qadha Gus karena gak jima. Sing seru kafarah itu nak jima. Kan ngombe kopi mbek jima beda. Pertanyaannya tuh lucu, ini naik secara fikih masalah. Masalahnya begini. Jima bojo itu tidak zina. Jima bojo itu zina apa enggak? Enggak. Berarti dengan makan bedanya apa? Sama kan? Sama-sama amrun mubah. Sesuatu yang boleh. Kenapa hukumannya berat? Makanya kata Imam Malik, ndak itu nilainya. Nilainya adalah hadku hurmati Ramadan bi ghairi udhrin syar'iyyin. Makanya kata Imam Malik, siapapun yang makan fina hari Ramadan, iftar apapun fina hari Ramadan bi ghairi udhrin syar'iyyin, maka hukumnya sama dengan jima fina hari Ramadan. Karena sama-sama ihlak ifsad hurmata Ramadan bi ghairi udhrin syar'iyyin. Loh enggak, ini ilmiah. Kamu udah harus cocok, tapi otak kamu harus percaya. Loh iya kan, beda kan. Saya secara nafsu enggak cocok, cek berarti. Tapi ilmiah saya setuju. Kalau Kiai Kandani itu kan pasti pakai badul amsilah, kan nggak mungkin semua contoh disebut. Jong penak melaku jago mandul wong wedok iku mari setan. Mboten delok Mbah, nyekel lho malah parah to. Ndak bisa. Makanya ini masalahnya lafat. Ini kembali ke Imam Syafi'i, bilisanin arabiyyim mubin. Ketika seorang kiai bilang cung jogeman delok cawe itu adalah mengungkapkan al-muharramat, bukan mentaksis yang haram itu hanya melihat. Saya ulang lagi ya, ketika seorang kiai bilang cung jogeman delok wedok sing haram, itu semangatnya adalah melawan keharaman, bukan mentaksis yang haram hanya delok. Itu di Quran normal semua, di semua lugat ya biasa. Itu kan sama seperti misalnya seorang mbah ngasih uang cucunya, cung tak kei duit 100.000, cung gue tuku es, terus kue mendingan nah ragu tuku es haram iki kan ngongkone tuku es. Lah kepen putumu mati kan nyeben 100.000 gue tuku es. Ya mulai dulu istilahnya nak mbah ngekeki putu cung 100.000 gue tuku es. Cara wong kuno. Nah, maksudnya itu pokoknya umumnya cah cilik senane es cuma nyebut es. Ya sudah seperti itu. Sama seperti Quran menghentikan begini. Ini memang salate yang fikih dulu, yang pokok-pokok. Di antara yang nggak boleh dikawin adalah wa antasma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Kamu tidak boleh menikahi Sri dan Zainab, kakak beradik. Sudah sepakat nggih? Fi nikahin wahid nggak boleh al jam'u bainal ukhtain. Jadi mbaknya kamu kawin, adiknya kamu kawin, fi nikahin wahid. Tapi nak ngeduni boleh, berarti kan dengan waktu yang berbeda. Quran hanya menyebut itu. Kemudian Rasulullah zaman Sugeng itu hanya nambahi wala binal mar'ati wa ammatiha wala binal mar'ati wa kholatiha, juga gak boleh menikahi ponaan plus buliknya, baik bulik dari bapak yaitu ammah maupun bulik dari ibu disebut apa? Kholah. Kemudian ulama fikih merasa ada yang kurang, ditambahi lagi dua perempuan yang andekan yang satu itu lelaki kok haram nikah, berarti haram jam'u fi nikahin wahid. Misalnya cucu rabibahnya boleh enggak? Enggak boleh kan? Berarti kalau sampean ngumpulkan cucu dan mbahnya fi nikahin wahid juga enggak boleh. Tapi orang yang waras itu tidak akan nyalahkan Quran ketika tidak lengkap. Wa antasma'u binal ukhtaini ila ma qad sal, ini tidak lengkap. Yang haram kan tidak hanya jam'u binal ukhtain, termasuk ngumpulkan cucu dan mbahnya. Karena Quran nggak mau dengan logika tidak waras, itu tidak mau. Taruh saja orang itu rata-rata mbahnya kan umur 70 tahun, cucunya umur 17 tahun. Kebayang nggak kamu nikahi sehingga adik kan boleh bareng, pasti kamu milih bareng.
Makanya Quran hanya bakas wa antasma'u final ukhtain, karena yang mungkin masih menggugah selera itu dua. Tapi kalau cucu sama mbahnya itu, kalau ada yang masih selera kan ya sarap itu. Tapi fikih sebagai kaidah tetap menerangkan termasuk yang haram jam'u adalah bainal mar'ati wajad datiha. Paham juga maksudnya? Artinya ketika menyebut itu tidak jaminan merangkum semua hukum, tapi ba'dul amsilah. Fa'innal akila yaktafiya bi isyaratil ba'di, karena orang kalau punya akal diisyarai sebagian sudah paham. Ini penting kalau aturakan. Jadi ini penting. Nah bayangkan sekarang banyak gerakan-gerakan ahli Quran katanya, tapi nggak memahami ilmu usul fikih. Qur'ane ra ono ya wis. Nang Quran ra ono cerita harame asu, nak ono asu ya halal. Ora ono Qur'ane. Sing ra ono iku tekem ora Qur'ane, kok aneh-aneh. Itu kan sama terus sampean misalnya tadi jam 09.00 Ramadan tambah udzurin sariyen terus mangan mie rokokan. Itu kan melecehkan Ramadan biwiri udzurin sariyen, karena melecehkan hurmata Ramadan kena sanksi separah itu. Jangan kamu terus bilang, tapi Nabi hanya bilang masalah jima fina Ramadan. Jima istri itu hukumnya itu tidak zina, hukumnya itu mubah sama dengan makan. Ini cara madzhab Maliki, tapi kita alhamdulillah madzhab Syafi'i, ya, sangat-sangat Syafi'i. Dalam banyak hal sangat-sangat Syafi'i. Tapi dalam banyak hal kadang-kadang saya Maliki. Ya, itu kan kalau sampean tanya kenapa gitu, ya hikmahnya baca banyak saja. Karena yang Syafi'i itu ya karena bacanya hanya Syafi'i. Itu bukan fanatik, itu keterbatasan. Itu beda, itu namanya tidak fanatik, itu keterbatasan. Itu beda sekali. Jadi kita harus ngaji yang banyak. Saya termasuk utang ya sama Imam Syafi'i itu baca kitab Ar-Risalah. Itu kitab yang kadang satu ulama baca sampai 500 kali. Itu Imam Syafi'i itu dalam kitab Risalah itu begini, ini termasuk ulumul Quran yang paling penting. Muqaddimahnya begini. Wan nasu sinfani min awalil amri. Wan nasu sinfani. Ketika Rasulullah datang membawa Quran itu manusia hanya ada dua. Al kuffar sing dari jenis ahli kitab dan kuffar dari jenis yang tidak ahli kitab. Bahkan tidak ada orang Islam zaman itu. Pertama Nabi jadi Nabi itu adakah pendengar yang Muslim? Kan tidak ada, semuanya ahli kitab. Makanya susah kalau Quran kamu analisis korbannya orang Islam tuh, kata Ibnu Umar tuh lucu. Dulu tuh mukhotobnya tuh orang kafir, jelas kuliah ayyuhal kafir. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Jelas orang kafir. Karena orang Islam nggak mungkin dikhatabi ubudu rabbakum. Makanya Imam Suyuti kalau nafsir itu ngeper ubudu rabbakum wahiduhu. Tapi kalau mukhatabnya orang Islam dawimu alal ibadah atau dawimu alat tauhid. Karena dia tahu kalau mukhatabnya orang kafir ubudu ya masih wahidu. Kalau sudah Islam kok dikhitabi ubudu mudawamah alal ibadah. Itu saking alimnya Imam Suyuti. Ini saya teruskan. Kalau mukhatabnya itu orang kafir ahli kitab, itu kemungkinannya ya dua cara mereaksi Quran, yaitu disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul. Jadi lam yakunil ladzina kafaru, jelas kafaru itu umum. Kemudian ditafsir kafaru itu ada yang min ahlil kitabi, berarti kafaru yang jenis Yahudi Nasrani. Ada kafaru yang min ahlil kitabi wal musyrikin, kafaru yang jenis musyrikin, yaitu kafir Mekah. Karena cara kaidah nahwu al-atfu yaqtadi taghayyur, kalau ada ataf pasti konteksnya beda. Jaa Zaidun wa Amrun, berarti Zaid ada Amar, Amar ya ada Bakar. Karena Jaa Zaidun wa Amrun wa Bakrun, pasti orang ini berbeda. Tidak boleh orang yang sama kamu pakai ataf. Ini sudah clear ya ini ya. Kemudian cara pandang mereka ya beda. Ketika Rasulullah mengajak tauhid, itu ahli kitab tidak masalah. Memang harusnya Tuhan itu satu, tidak masalah bagi ahli kitab. Problem bagi ahli kitab adalah Muhammad itu nabi. Itu kita nggak suka. Kalau Tuhan satu oke, tapi kalau Muhammad nabi tidak oke. Kita bisa jadi nabi, kata mereka, karena mereka merasa nasabnya sampai Ibrahim. Sementara zaman itu mereka sanksi Muhammad itu nasabnya konti, gak jelas. Ini penting kalau aturakan. Sehingga dalam konteks ini Allah menjawab ahli kitab dulu. Ini disebut Muhammad itu nasabnya jelas. Ini ku fihi ayatum bayinatum maqamu
Ibrahim. Ini saya dengarin. Ibrahim itu jelas pernah ke Mekah. Bukti Ibrahim pernah ke Mekah adalah jejak kaki Ibrahim di makam apa? Makam mereka artinya buatan kuburan, buatan jejak kaki Ibrahim ketika bangun Ka'bah. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Pun. Kalau Ibrahim pernah di Mekah artinya beliau pernah nikah di Mekah. Paling tidak punya dzurriyyah di Mekah. Ini Ismail dibawa ke Mekah. Jelas ayatnya wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ini dengarin ya. Sebab itu saking alimnya berjanji itu beliau tahu betul masalah utama Rasulullah Muhammad adalah disangsikan nasabnya. Sebab itu kitab berjanji pertama cerita setelah dia alhamdulillah macam-macam awalu ma'anab tadi saat terus dia bilang wa ba'du fa'akul huwa Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib. Saat terus ya wa ba'du huwa Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib wasmu syaibatul hamdi humitat khisaluhus saniyah. Saat terus ibnu Kusoyin, saat terus sumiyah bi Kusoyin litaqosi fi biladi kudu'atal qosiyah. Karena dia tahu yang masalah bagi Rasulullah itu adalah masalah nasab bagi mereka loh, bagi mereka yang kafir. Terus beliau ngendikan ditutup wa adnanu bila raibin indadawil ulumin nasabiyah ila dhabihi Ismail nisbatuhu wa mun. Jelas saya Adnan itu pasti puter cucu-cucunya Nabi Ismail. Karena orang Yahudi yang di soal Muhammad itu, kamu itu siapa kok tahu-tahu Nabi? Kamu orang Arab itu tidak pernah ada Nabi. Yang Nabi itu normalnya orang Israel, yaitu turunan Yahudi karena Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Akhirnya Allah membuktikan fihi ayatum bayyinatum maqami. Bukti kalau Ibrahim pernah di Mekah adalah jejak kakinya di Mekah, itu dekat Ka'bah. Ini jawaban Allah yang tentang ahli kitab karena sudah jelimet. Ada ilmu ansab, ada ilmu nasab, ada polemik kitab samawi. Kalau kafir Mekah ini goblok-goblok. Ketika Rasulullah pakai teori tauhid, orang kafir Mekah itu sangat gobloknya bilang gini, Muhammad, kita ini urusannya banyak, utang kita banyak, kasus saya banyak. Kok Tuhannya satu itu tidak cukup? Yaitu mereka mengatakan aja'alal alihata ilahau wahida inna hadza la syai'un ujab. Bagaimana Tuhan hanya satu? Urusan kita banyak, masalah kita banyak. Tuhan nggak boleh satu, harus banyak. Sejumlah urusan kita. Ada Tuhan BPKB, Tuhan macam-macam lah. Ada Tuhan kredit, Tuhan gas, macam-macam lah kan. Sesuai sebanyak urusan kita. Mereka tanya aja'alal alihata ilahau wahida. Masa Tuhan satu? Inna hadza la syai'un ujab. Ini aneh. Tapi Rasulullah dengan sabarnya. Kalau yang seperti ini Allah menjelaskannya beda dengan yang pertama. Karena tadi orang kafir itu bisa min ahlil kitab, bisa wal musyrikin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Ada yang wal musyrikin. Semuanya ini tidak pernah munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka tidak pernah tercerabut dari pikiran mereka, dari mainstream mereka sampai ada bayyinah. Bayyinah itu kejelasan kebenaran atau benar yang begitu jelas. Itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahhar. Akhirnya Nabi sabar. Saking sabarnya Nabi itu ngomong gini, ya di khalayak umum, mukhatamnya ya kafir semua. Hei saudara-saudara kami suku Quraisy, kita ini sebangsa. Nabi tanya, Muhammad, ajaran kami itu benar karena kamu itu orang yang kita percaya. Tapi kali ini Anda aneh karena ngajak satu Tuhan. Itu tidak mungkin. Urusan kita banyak, satu Tuhan enggak mungkin. Tuhan harus banyak. Kita punya 3 aja kurang banyak kan, banyak punya Lata, Uzza, Hubal. Rasulullah dengan sabarnya ngendikan gini, hei kaumku, kalau kamu jadi pembantu, jadi buruh, senang mana punya majikan banyak sama majikan satu. Kalau majikannya banyak itu perintahnya beda-beda, seleranya beda. Semua harus kamu lakoni, semua harus kamu taklui karena kamu harus nurut. Wah ya repot mat kalau di majikan banyak, ngerepoti mesti. Rasulullah tinggal nimpali, Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau Tuhannya banyak, perintahnya ya banyak, seleranya beda-beda. Kamu bingung nggak? Wah ya bingung mat, ya udahlah mat satu aja. Akhirnya mereka masuk Islam. Nah itu disebut Nabi itu fatona, punya kecerdasan artikulatif. Kalau menjelaskan itu masuk akal. Nah itu disebut dorobawahu matalar rojulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rojulan salamal lirojul hal yastiawiyani masalah alhamdulillah. Nah ini penting. Allah membuat satu perumpamaan bagaimana ada satu pembantu yang punya majikan banyak, yang berbeda-beda seleranya, berbeda-beda perintahnya. Dengan kalau hanya satu majikan, apakah sama? Mereka jawab tidak sama, enak punya satu majikan. Begitulah Tuhan kamu harusnya satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.